Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari angkatan 2023 dengan NIM akhir 112 dari kelompok 23 SIP 1. Di sini tujuannya saya ingin melakukan pengerjaan tugas mingguan dari Statistika 2, di mana di sini terdapat 30 soal di mana sebuah perusahaan yang pertama itu di mana sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan listrik per bulan, di mana dari hasil surveinya terdapat 120 rumah tangga diperoleh rata-rata pengeluaran sebesar 450. Dengan simpanan bakunya itu 75.000, tentukan interval kepercayaan 90% untuk rata-rata pengeluaran listrik semua rumah tangga di daerah tersebut. Untuk yang kedua itu sebuah lembaga survei ingin mengetahui proporsi penduduk di suatu kota yang menggunakan kendaraan listrik. Dari hasil survei terhadap 800 orang ditemukan bahwa 32 orang menggunakan kendaraan listrik. Nah, tentukan interval kepercayaan 95% untuk proporsi penduduk yang menggunakan kendaraan listrik di kota tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu sebuah pabrik ingin mengetahui variansi simpanan baku berat produk yang dihasilkan sampel acak dari 12 produk yang menunjukkan simpanan bakunya itu 0,8 kg. Nah, dengan asumsikan berat produknya itu di distribusi normal hingga interval kepercayaan yaitu 95%. Lalu untuk variansi dan simpanan baku berat produk di pabrik tersebut. Sini saya akan mengerjakan notnya itu dengan menggunakan software RStudio dan Minitab. Yang pertama saya akan menggunakan software RStudio. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1, di mana diketahui untuk X-bar-nya itu 45.000 untuk rata-rata pengeluaran. Lalu untuk sigmanya itu 75.000, di mana masuk ke simpanan baku pelonggaran, dan N-nya itu ukuran sampelnya itu 120. Nah, untuk tingkat signifikasinya atau alfanya itu 0,05. Untuk nilai Z kritisnya untuk alfanya itu dibagi 2 atau sama dengan 0,025, di mana nilai Z kritis yang lebih kecil dari Q normal atau distribusi normal, di mana 1 diambil alfanya dibagi 2. Untuk standar errornya sendiri yaitu di mana sigma dibagi SQRT, N-nya itu untuk ukuran sampel. Lalu dicetak standar errornya. Untuk selanjutnya itu batas bawah, mencari batas bawah dan atas selang kepercayaan, di mana yaitu dengan lower bound lebih kecil dari X-bar-nya itu yaitu rata-rata pengeluaran diambil dengan nilai kritisnya dikali dengan standar errornya. Untuk upper bound-nya juga sama, dia lebih kecil dari rata-rata pengeluarannya ditambah dengan nilai kritisnya dikali dengan standar errornya. Untuk cetak hasilnya yaitu kita akan mencari selang kepercayaan 95%, lalu untuk lower bound dan upper bound. Enter, sehingga dapatkan hasil untuk lower bound dan upper bound yaitu 436581 dan 434119. Lalu selanjutnya soal nomor 2, di mana diketahui ini itu ukuran sampelnya itu 800, untuk X-nya itu jumlah pengguna kendaraan listrik yaitu 320, dan P-topinya itu sama dengan jumlah pengguna kendaraan listrik dibagi dengan ukuran sampelnya. Nah, untuk alfanya sendiri yaitu 0,5, di mana itu adalah tingkat signifikansinya. Nah, untuk interpolasi untuk Z sendiri, untuk nilai kritis Z sendiri itu yaitu interpolasi nilai Z lebih kecil dari Q normal atau distribusi normal, yaitu 1 min alfa dibagi 2, di mana untuk standar errornya sendiri itu yaitu standar error lebih kecil dari SQRT, di mana P-topi kali 1 min P-topi dibagi N-nya itu adalah si ukuran sampel itu sendiri. Nah, untuk batas bawah dan batas atas selanjutnya mencari batas bawah dan batas atas selang kepercayaan, di mana untuk lower bound-nya itu lebih kecil dari P-topi, diambil nilai interpolasinya lalu dikali standar errornya. Nah, untuk mencari upper bound-nya itu dengan P-topi ditambah interpolasi nilai Z-nya dan dikali dengan standar errornya. Nah, untuk cetak hasil sendiri itu yaitu kita akan mencari interpolasi nilai Z kritis dengan mencari interpolasi nilai Z-nya dan
selang kepercayaan 95% untuk proporsi lower bound dan upper bound-nya. Selanjutnya saya akan running sehingga didapatkan hasil untuk interpolasi nilai Z-nya itu 1,95 dan untuk selang kepercayaan proporsi upper bound dan lower bound itu 0,36 dan 0,433. Selanjutnya yaitu di nomor 3 itu diketahui untuk N-nya itu ukuran sampel, untuk S3-nya itu S-nya itu simpulan bakunya itu 0,8 dan standar deviasi. Lalu untuk alfanya itu tingkat signifikansinya yaitu 0,05 dan derajat kebebasannya itu si ukuran sampel diambil 1. Nah, untuk nilai chi-square dari tabel untuk derajat kebebasannya itu dimana si chi-square L ini dimana lebih kecil dari chi-square 1 min alpha dibagi 2 untuk derajat kebebasan. Nah, ini adalah untuk batas bawahnya dimana chi-square-nya itu untuk 0,975. Untuk chi-square U dimana chi-square-nya itu alpha dibagi dengan 2 derajat kebebasan, dimana batas atasnya ini adalah untuk chi-square-nya yaitu 0,025. Lalu ketik chi-square L dan chi-square U untuk hitung interval kepercayaan untuk variansinya, dimana variansi lowernya itu lebih kecil dari si ukuran sampel diambil 1 lalu dikali standar error dibagi chi-square L. Untuk variansi uppernya yaitu dimana yaitu ukuran sampelnya diambil 1 dikali dengan standar error standar deviasi dan dibagi chi-square U. Nah, untuk mencari interval kepercayaan untuk simpanan baku yaitu dengan standar deviasi lower di mana lebih kecil dari SQRT untuk varian lower dan standar deviasi upper untuk SQRT varian upper. Untuk selanjutnya yaitu cetak hasil, di mana cetak hasilnya itu kita akan mencari untuk kepercayaan variansi untuk variansi lower dan variansi upper dan mencari kepercayaan 95% untuk simpanan baku, standar deviasi lower dan standar deviasi upper. Selanjutnya saya running di mana didapatkan hasil untuk selang kepercayaan variansinya itu untuk lower dan uppernya itu 0,32 dan 1844 dan untuk kepercayaan uppernya itu standar deviasi lower dan uppernya itu 0,56 dan 135. Selanjutnya saya akan melanjutkannya dengan software Minitab. Baik, untuk selanjutnya saya akan masuk ke soal yang pertama yaitu dengan ngetik statis, basic statis, dan one simple Z. Dimana di sini yaitu mencari dengan summarize datanya. Untuk sample size-nya yaitu dari hasil survei terhadap 120 rumah tangga yaitu 120, untuk simple min-nya yaitu dari pengeluaran rata-ratanya itu 450.000 dan standar deviasinya itu 75.000. Lalu untuk optionnya, karena kita ingin mencari interval kepercayaannya itu 95%, maka di sini tetap 95%, dan alternatif hipotesisnya yaitu rata-ratanya itu sama dengan hipotesis man. Lalu klik OK. Untuk hasilnya sendiri itu untuk hasilnya itu 95%, yaitu untuk batas bawahnya yaitu 436581 dan 463419. Ini untuk nomor 1. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu dengan basic statis terus 1 proporsi. Dimana di sini memakai summarize data untuk number of event-nya yaitu 320, karena dari hasil survei terhadap 800 orang yang ingin ditemukan itu 320 orang yang menggunakan kendaraan listrik. Jadi sini number of events-nya adalah 320 dan number of trials-nya 800. Untuk option-nya itu kita memakai 95%. Alternatif hipotesisnya proportion sama dengan hipotesis proportion dan metodenya normal approximation. Selanjutnya klik OK.
Nah, sehingga didapat hasilnya itu 0,366 dan 0,433. Lalu untuk selanjutnya yaitu name soal nomor 2. Lalu untuk selanjutnya yaitu masuk ke static. Untuk nomor 3 itu basic static, dan kita akan mencari satu variance, dimana untuk yang pertama itu mencari sampel standar deviasinya, dimana sampel size-nya yaitu diketahui sampel acaknya dari 12 produk, dan sampel standar deviasinya yaitu 0,8 kg atau 0,8. Lalu untuk optionnya itu kita akan mencari selang kepercayaannya yaitu 95%. Untuk yaitu alternatif hipotesisnya standar deviasi tidak sama dengan hipotesis. Oke. Nah, untuk nomor yang 3 ini diketahui untuk nilai standar deviasi nilainya itu 0,567 dan 1358. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan mencoba memakai yang pertama itu basic statis dan mencari satu variance-nya, tapi bedanya itu kita akan mencari dengan sampel variance-nya, dimana untuk sampel variance-nya itu ya tinggal kalikan dari simpangan baku untuk yaitu S-2 atau bisa disebut dengan 0,64. Oke, untuk optionnya itu kita akan mencari selang kepercayaannya 95%, standar deviasinya itu tidak sama dengan hipotesis standar deviasi. Oke. Nah, sehingga didapat nilai akhirnya itu 0,321 dan 1845. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.